Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, beberapa hari terakhir ini mungkin ada yang lebih sering membuka aplikasi m-banking. Bahkan ada yang saling bertanya di grup WhatsApp, sudah masuk belum? Penyebabnya satu, kabar yang beredar soal kenaikan gaji pensiunan tahun 2020 dan adanya rapelan yang disebut-sebut cair pada 1 Maret 2026. Isu ini menyebar cepat lewat YouTube, Facebook, hingga pesan berantai. Narasinya cukup meyakinkan. Disebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan baru, lengkap dengan jadwal pencairan. Bahkan ada yang menyebutkan angka persentase kenaikan dan memastikan dana rapel akan masuk bersamaan dengan gaji awal tahun. Wajar jika kabar seperti ini langsung memicu harapan besar. Apalagi momen awal Maret berdekatan dengan Ramadan, saat kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Tambahan dana tentu sangat membantu. Namun pertanyaannya, apakah benar sudah ada keputusan resmi? Setelah ditelusuri, kabar tersebut ternyata tidak disertai rujukan regulasi yang jelas. Tidak ada peraturan pemerintah, PP, baru yang diterbitkan. Tidak ada surat edaran resmi dari Kementerian Keuangan. Tidak ada dokumen hukum yang dapat dijadikan dasar sah kenaikan tersebut. Karena isu ini semakin viral, pihak pengelola dana pensiun akhirnya memberikan klarifikasi. PT Taspen menegaskan bahwa hingga awal tahun 2026, belum terdapat kebijakan resmi terkait kenaikan gaji pensiunan PNS untuk tahun ini. Artinya, informasi yang menyebut kenaikan sudah ditetapkan dan rapel pasti cair 1 Maret 2026 belum memiliki dasar hukum yang jelas. Perlu dipahami, PT Taspen bertugas sebagai pelaksana pembayaran. Mereka membayarkan sesuai regulasi resmi pemerintah. Tanpa aturan tertulis yang baru, nominal pensiun tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya. Tidak bisa mendahului, tidak bisa berdasarkan spekulasi. Dalam sistem keuangan negara, setiap rupiah harus berdasar aturan, bukan berdasarkan rumor media sosial. Saat ini, besaran pensiun masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan 12% dan sudah berlaku sejak 1 Januari 2024. Itulah kenaikan resmi terakhir yang sah secara hukum. Memang ada informasi bahwa pemerintah sedang melakukan kajian kemungkinan penyesuaian gaji ASN dan pensiunan tahun 2026. Namun kajian berbeda dengan keputusan. Sampai ada regulasi resmi diterbitkan, ketentuan lama tetap berlaku. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, tetap tenang. Kedua, pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Ketiga, jangan langsung percaya pada potongan video atau unggahan tanpa dokumen hukum. Harapan itu wajar. Tetapi yang lebih penting adalah kepastian. Karena pertanyaan berikutnya yang jauh lebih besar adalah, kalau benar nanti ada kebijakan baru, siapa yang akan diprioritaskan, dan bagaimana mekanisme pencairannya? Kita akan bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Bagian 2. Wacana perubahan sistem pesangon and prioritas. Penerima Bapak dan Ibu sekalian, selain isu kenaikan gaji bulanan, berkembang juga pembahasan mengenai perubahan sistem pembayaran pesangon pensiunan. Narasi yang beredar menyebutkan adanya skema pencairan sekaligus penuh, bukan lagi dicicil bertahun-tahun. Isu ini tentu menarik perhatian. Selama ini banyak pensiunan merasa nilai yang diterima tergerus inflasi. Harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan meningkat, sementara daya beli terasa stagnan. Dalam pembahasan kebijakan terbaru yang sedang dikaji, muncul gagasan perubahan paradigma. Pensiunan tidak lagi sekadar dianggap beban anggaran, tetapi sebagai tanggung jawab moral negara atas pengabdian panjang puluhan tahun. Salah satu poin yang disebut-sebut adalah prioritas bagi pensiunan yang sudah lama tidak mendapatkan penyesuaian signifikan. Artinya, mereka yang telah lebih dari 1 dekade pensiun dan paling merasakan dampak inflasi bisa menjadi gelombang awal penerima jika kebijakan benar-benar disahkan. Bagaimana dengan golongan? Seluruh golongan tetap memiliki hak. Namun nominal,
akan dihitung berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, serta komponen tunjangan saat aktif. Yang sedang diupayakan adalah memperkecil ketimpangan agar pensiunan golongan bawah tidak hanya menerima angka simbolis. Namun, sekali lagi perlu ditekankan, semua ini masih dalam tahap pembahasan dan kajian, belum menjadi regulasi final. Jika nanti disahkan, prosesnya tidak akan instan. Biasanya, setelah peraturan pemerintah ditandatangani, dibutuhkan waktu sekitar 7-14 hari kerja untuk finalisasi data dan verifikasi administratif sebelum pencairan dimulai. Dan penting dipahami, pencairan sekaligus bukan berarti seluruh Indonesia menerima dana di hari dan jam yang sama. Teknisnya tetap bertahap agar stabilitas fiskal terjaga. Gelombang pertama kemungkinan diprioritaskan untuk mereka yang paling rentan secara ekonomi dan sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Namun pertanyaan krusial berikutnya adalah, apa saja yang bisa membuat pencairan tertunda atau bahkan gagal? Jawabannya ada pada faktor teknis yang sering dianggap sepele, dan itu yang akan kita kupas pada bagian berikutnya. Bagian 3, 3 risiko yang bisa menghambat pencairan Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dalam setiap proses pencairan dana negara, ada hal-hal teknis yang sangat menentukan. Sekecil apapun, kesalahan data bisa berdampak besar. Ada 3 risiko utama yang perlu diantisipasi sejak sekarang. Pertama, ketidaksesuaian data kependudukan, perbedaan alamat KTP dengan data Taspen, status perkawinan belum diperbarui, kesalahan penulisan NIK, atau data lama yang tidak pernah dikoreksi. Dalam sistem digital yang terintegrasi, satu ketidaksesuaian bisa menghentikan proses otomatis. Kedua, rekening bank bermasalah. Rekening tidak aktif, rekening atas nama orang lain, atau bank yang sudah tidak bekerja sama dalam sistem pembayaran. Dana bisa tertahan hanya karena rekening dorman. Pastikan rekening aktif atas nama penerima sendiri. Ketiga, potensi penipuan. Setiap kali ada isu pencairan dana besar, selalu muncul oknum yang mengaku petugas dan meminta biaya administrasi atau menawarkan jalur percepatan. Perlu ditegaskan, tidak ada biaya apapun dalam proses resmi. Jika ada yang meminta uang, itu penipuan. Langkah yang bisa dilakukan mulai sekarang. Verifikasi data ke kantor Taspen terdekat. Pastikan rekening aktif dan sesuai. Siapkan dokumen KTP, kartu pensiun, dan buku tabungan. Gunakan aplikasi resmi Taspen untuk informasi terbaru. Jangan menunggu sampai notifikasi gagal transfer muncul. Karena ketika kebijakan benar-benar disahkan, mereka yang datanya sudah rapi akan lebih cepat masuk proses pencairan. Namun ada satu hal lagi yang tak kalah penting. Bagaimana dengan ahli waris? Apakah hak tetap berlaku? Jawabannya akan kita bahas di bagian terakhir. Bagian 4, hak ahli waris, pendampingan keuangan dan langkah akhir. Bapak dan Ibu sekalian, bagi keluarga pensiunan yang telah wafat, hak tidak otomatis gugur. Ahli waris sah tetap dapat menerima sesuai ketentuan selama dokumen lengkap seperti surat kematian dan surat keterangan ahli waris tersedia. Taspen bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu proses administrasi, termasuk di wilayah terpencil. Selain pencairan, pemerintah juga menyiapkan program pendampingan keuangan. Ini penting. Dana besar jika tidak dikelola dengan baik, bisa cepat habis atau bahkan terjebak investasi bodong. Tujuan pendampingan adalah agar dana yang diterima menjadi penopang jangka panjang, bukan sekadar habis dalam waktu singkat. Bapak dan Ibu telah mengabdi puluhan tahun. Pagi berangkat kerja, pulang sore dengan tanggung jawab besar. Masa pensiun seharusnya menjadi fase tenang, bukan penuh kekhawatiran. Kebijakan baru, jika resmi diterbitkan, memang bukan solusi semua persoalan, namun bisa menjadi langkah signifikan menuju perbaikan sistem yang lebih adil. Yang terpenting saat ini adalah kesiapan. Perbarui data, pastikan rekening aktif, siapkan dokumen, hindari penipuan, pantau informasi resmi,
Jangan menunggu kabar buruk. Jangan menunggu orang lain bergerak lebih dulu. Karena ketika keputusan resmi benar-benar diumumkan, mereka yang siap akan lebih cepat merasakan manfaatnya. Dan pertanyaan terakhir untuk kita semua, apakah kita sudah benar-benar siap jika kebijakan itu disahkan besok pagi? Bagian 5. Menunggu kepastian resmi dan sikap bijak menghadapi isu. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, di tengah derasnya arus informasi saat ini, satu hal yang paling penting adalah sikap bijak dalam menyaring kabar. Kita hidup di era digital, di mana satu potongan video berdurasi 1 menit bisa memicu harapan besar atau bahkan kepanikan massal. Apalagi jika menyangkut soal hak finansial seperti gaji pensiun dan pesangon. Kabar kenaikan gaji 2026 dan rapelan 1 Maret memang sempat membuat banyak pihak optimis. Tidak sedikit yang sudah menghitung ulang anggaran rumah tangga. Ada yang berharap bisa melunasi kebutuhan, ada yang berencana membantu anak cucu, bahkan ada yang menunda pembelian karena menunggu dana masuk. Namun, sampai hari ini, yang menjadi pegangan tetaplah regulasi resmi yang sudah berlaku. Saat belum ada peraturan pemerintah baru yang diteken dan diumumkan secara terbuka, maka dasar hukum yang dipakai tetap aturan sebelumnya. Disinilah pentingnya memahami perbedaan antara wacana, kajian, dan keputusan resmi. Wacana adalah ide yang dibahas. Kajian adalah proses penilaian dan perhitungan. Keputusan resmi adalah aturan yang sudah memiliki kekuatan hukum. Selama masih berada di tahap wacana dan kajian, belum ada jaminan waktu pencairan maupun besaran nominal yang bisa dipastikan. Bapak dan Ibu perlu tahu, kebijakan fiskal negara tidak bisa diputuskan secara spontan. Ada perhitungan anggaran, kesiapan data, dampak ekonomi nasional, dan koordinasi antar lembaga. Semua itu membutuhkan proses. Karena itu, jika nanti benar ada pengumuman resmi, informasi tersebut pasti disampaikan secara terbuka melalui kanal pemerintah dan PT Taspen. Tidak mungkin kebijakan sebesar itu hanya muncul dari potongan video tanpa dokumen resmi. Sambil menunggu kepastian, ada satu hal yang tidak kalah penting, menjaga stabilitas pribadi dan keluarga. Jangan sampai harapan yang belum pasti membuat keputusan keuangan tergesa-gesa. Hindari berutang dengan asumsi dana akan segera cair. Hindari investasi yang menjanjikan keuntungan cepat dengan dalih nanti bisa bayar setelah pesangon turun. Sikap paling aman adalah tetap menjalankan perencanaan keuangan seperti biasa tanpa bergantung pada informasi yang belum memiliki dasar hukum. Selain itu, tetap lakukan kewajiban administratif seperti autentikasi jika diminta, perbarui data, dan pastikan kontak yang terdaftar aktif. Jika suatu saat ada kebijakan baru, Bapak dan Ibu sudah dalam posisi siap. Perlu juga diingat, setiap menjelang momen pencairan dana besar, risiko penipuan meningkat. Modusnya beragam. Mengaku dari instansi resmi, meminta kode OTP, meminta biaya verifikasi, atau menawarkan jalur percepatan. Semua itu harus diwaspadai. Prinsipnya sederhana, instansi resmi tidak pernah meminta biaya administrasi lewat perantara, tidak pernah meminta kode rahasia, dan tidak pernah memproses pencairan lewat jalur tidak resmi. Bapak dan Ibu telah melalui perjalanan panjang pengabdian. Ketelitian dan kesabaran yang dulu dijaga saat bekerja, kini tetap dibutuhkan dalam menyikapi informasi. Jika nanti kebijakan benar-benar diumumkan, kita akan membahasnya dengan data lengkap, angka jelas, dan mekanisme resmi. Jika belum, maka kesabaran adalah pilihan paling aman, karena pada akhirnya yang kita butuhkan bukan sekadar kabar baik, tetapi kepastian yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.